di sebuah markas besar pasukan sekutu Inggris, Kolonel James Earl Rudder datang memenuhi panggilan Jenderal Omar Bradley. Pak Jenderal langsung mengatakan, dalam operasi Overlords, penguasaan pantai adalah hal yang paling penting untuk memenangkan perang. Tetapi itu tidak mudah, karena di sepanjang pantai Utah dan Omaha, Jerman telah menempatkan artileri yang dilengkapkan dengan persenjataan mesin. Selain itu, terdapat 6 unit artileri berat yang harus dilumpuhkan sebelum pasukan invasi mendarat. Sehingga fokus tugas yang diberikan adalah menemukan setiap sarang senjata mesin Jerman, karena ribuan nyawa prajurit bergantung kepadanya. Scene berpindah ke dalam kapal perang, di mana terjadi perdebatan antara Kolonel James dan Mayor Cleveland Liddell terkait misi yang akan mereka jalankan. Mayor Cliff mengatakan mendarat di Poin Duhok adalah tindakan yang sama saja dengan bunuh diri, karena tebing-tebing pantai telah dipenuhi dengan artileri dan sarang senjata mesin. Kolonel James mengakui bahwa misi itu sangat berbahaya, tetapi resiko harus diambil karena jika tidak, operasi Overlord akan gagal, dan itu tentu akan menelan banyak nyawa prajurit. Malam pun tiba. Semua prajurit Batalion 2 diperintahkan untuk berbaris rapi. Dengan suara lantang, Kolonel James mengatakan bahwa mereka akan menepi ke pantai pada pukul 6.30, kemudian membersihkan bunker besar di garis punggung bukit, yang dilanjutkan dengan pencarian 6 meriam dan akan dihancurkan. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Mayor Cliff telah diberhentikan dari tugasnya, karena tidak sepenuh hati terhadap misi yang akan dijalankan. Selepas itu, Kolonel James mengakhiri dengan seruan penyemangat. Kini hari yang menegangkan itu sudah tiba. Dalam LCA, para Rangers dari Batalion 2 sudah bersiap untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya demi keberhasilan operasi Overlord dan ketergantungan ribuan nyawa prajurit. Baru saja kapal pendarat menepi di pantai, sambutan serangan Jerman dari atas tebing membuat pasukan Batalion 2 harus kehilangan sebagian rekannya. Prajurit Amerika mengalami kesulitan dalam membalas serangan tentara Jerman karena medan tempur yang tidak mendukung. Mereka kemudian meluncurkan grappling hook launcher agar bisa mencapai puncak tebing. Namun, upaya tersebut selalu dipatahkan oleh tentara Jerman. Tidak mau terlalu lama terjebak, Sersan Lamel bersama beberapa orang prajurit menemukan celah tebing yang bisa didaki. Ketika mereka berhasil mencapai puncak tebing, adu senapan pun terjadi yang membuat fokus serangan tentara Jerman kemudian terbagi. Penguasaan tebing beralih kepada prajurit Batalion 2 dengan membentangkan bendera Amerika Serikat, dan tanpa diduga, tembakan sniper mengenai kaki kanan Kolonel James dan menewaskan seorang prajurit Amerika Serikat. Tenaga medis Wiley lalu menangani luka tembakan pada kaki Kolonel James. Seusai itu, mereka bergerak ke bunker tentara Jerman. Terlihat 2 orang tentara Jerman, namun dengan mudah mereka atasi. Di sini, Kolonel James membagi 2 tim yang akan melakukan penyerbuan dari arah timur dan barat, sedangkan dia bersama beberapa orang prajurit menyerbu dari arah depan. Kontak senjata yang terjadi menewaskan 2 orang prajurit Amerika Serikat, namun tentara Jerman berhasil mereka tangani. Seusai itu, Kolonel James menghubungi Jenderal Bradley dan menginformasikan bahwa mereka belum menemukan sarang senjata mesin yang dimaksud, sedangkan anak buahnya sudah banyak yang tewas. Menanggapi laporan Kolonel James tersebut, Jenderal Bradley lalu memerintahkan agar Batalion 5 pergi ke pantai Omaha. Kolonel James kembali mengatur strategi dan memerintahkan Sersan Lamel dan Sersan White untuk memasuki terowongan sisi timur. Sersan Kuhn, Hodges, dan Carbon diperintahkan untuk memasuki terowongan sisi barat, sementara prajurit yang tersisa tetap bersamanya untuk mengamankan sisi atas terowongan. Beberapa orang tentara Jerman yang berada di dalam terowongan berhasil mereka amankan. Di tempat ini juga terdapat banyak amunisi pasukan Jerman. Mereka lalu pergi dengan rencana akan meledakkan tempat tersebut. Di luar bangunan, nampak beberapa orang tentara Jerman yang sedang bermain kartu. Tak lama kemudian, serbuan Kolonel James mengejutkan mereka. Bersamaan dengan itu, prajurit Amerika yang baru saja keluar dari terowongan langsung memberikan todongan yang membuat tentara Jerman terkepung.
Di sini, Kolonel James memberi perintah kepada tenaga medis Wiley untuk mengobati tentara Jerman yang tertembak. Sementara Sersan Kuhn diperintahkan untuk menginterogasi kopral dari tentara Jerman. Menggunakan bahasa Jerman yang ia kuasai, Sersan Kuhn mulai mempertanyakan di mana sarang senjata mesin itu disimpan. Bukannya menjawab, kopral tentara Jerman ini malah melirik ke arah temannya dan seorang prajurit Amerika tewas tertembak. Karena sudah terlalu kesal, Sersan White lalu menembaki seorang tentara Jerman. Tindakannya itu memancing kemarahan Kolonel James karena terus melanggar perintah. Sementara, kopral tentara Jerman mulai panik dan memohon-mohon agar tidak dibunuh. Ia juga bersedia untuk menunjukkan di mana sarang senjata mesin itu berada. Tanpa menunda lagi, mereka lalu pergi dengan meledakkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bangunan dan memutuskan untuk beristirahat. Di tempat ini, Kolonel James langsung tertuju kepada luka tembak di lengan Sersan White dan meminta Wiley untuk membalutnya. Seusai membalut luka Sersan White, Wiley tiba-tiba dihantui perasaan shock dan trauma atas peperangan yang sudah terjadi dan memakan begitu banyak sekali korban. Melihat Wiley yang seperti itu, Kolonel James mendekat sembari berucap, "Kau tidak lagi cocok untuk menjadi bagian dari seragam ini." Kemudian terbangun percakapan menarik di antara keduanya, di mana Kolonel James mengatakan, "Aku mengerti perasaan ibamu. Tetapi ingat, dalam perang kita harus belajar mengubah reaksi terhadap apapun yang terjadi dan tetap fokus ke tujuan, karena itulah satu-satunya cara agar kita tetap waras dalam perang." Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, mereka menjumpai seorang kakek asal Polandia bernama Nikolai yang berperang bersama pasukan Prancis. Mengetahui tujuan perjalanan mereka, Nikolai lalu memberitahu bahwa arah yang mereka tuju akan mengantarkan mereka ke markas besar pasukan Jerman. Nikolai kemudian menunjukkan jalan menuju sarang senjata mesin itu berada, yang terletak di rumah perkebunan warna putih. Setelah mendapat keterangan dari Nikolai, akhirnya mereka menyadari kalau si kopral tentara Jerman itu berniat akan menjebak mereka. Seusai itu, Kolonel James menawarkan bantuan yang sekiranya dibutuhkan Nikolai. Namun, Nikolai menolak dan menyuruh agar secepatnya mereka menyelesaikan misi yang sedang dijalankan. Perjalanan mereka teruskan. Sesaat dalam perjalanan, pesawat tempur Jerman melintas dan langsung menembaki mereka. Si kopral tentara Jerman ini terus berteriak karena merasa senang. Kolonel James lalu memerintahkan Kerborn untuk memberikannya pelajaran. Dengan tetap waspada, mereka mulai mendekat dan mengamati rumah perkebunan itu. Sesaat kemudian, kopral tentara Jerman ini berlari disertai teriakan. Bersamaan dengan itu, malaikat Israel pun menjemputnya. Tentara Jerman yang berada di dalam rumah langsung memberikan serangan dan adu senapan pun terjadi. Dengan nekat, seorang tentara Jerman berlari ke arah mereka lalu melemparkan sebuah granat. Sersan White malah melompat ke atas granat tersebut. Seusai mengamankan situasi, mereka lalu berkeliling untuk mencari titik senjata mesin itu berada. Tanpa diduga, kendaraan tentara Jerman datang menghadang mereka, dan kontak senjata pun kembali terjadi. Kolonel James mulai memanfaatkan situasi dengan memerintahkan Sersan Lommel dan Sersan Kuhn untuk segera pergi mencari senjata mesin yang dimaksud dan menghancurkannya. Sementara dia dan yang lainnya terus berusaha menahan serangan tentara Jerman. Semakin lama, bala bantuan dari pihak pasukan Jerman mulai berdatangan. Kolonel James lalu mengambil tindakan dengan menghubungi Jenderal Bradley dan meminta peluncuran tembakan pelindung akhir di posisi mereka. Setelah mengkonfirmasi permintaan Kolonel James tersebut, Jenderal Bradley kemudian meneruskan ke Batalion 5 untuk segera meluncurkan tembakan pelindung akhir di posisi Batalion 2. Saat perintah itu akan mulai dijalankan, kapal perang Batalion 5 mendapat serbuan dari jet tempur Jerman yang membuat prajurit pengendali senjata tempur tewas tertembak. Sehingga Mayor Cliff turun tangan sendiri dan berhasil menjatuhkan pesawat tempur Jerman. Selepas itu, Mayor Cliff meluncurkan tembakan pelindung akhir terhadap Rangers Batalion 2 yang berhasil mendesak mundur pasukan Jerman. Kolonel James kembali melaporkan kepada Jenderal Bradley bahwa misi sudah berakhir dan meminta agar tembakan pelindung akhir segera dihentikan. Di titik lain, Sersan Lommel dan Sersan Kuhn menjelajahi setiap sudut dan membunuh beberapa orang tentara Jerman.
Senjata mesin yang dicari sudah mereka temukan. Baru saja termit akan dikeluarkan, tanpa diduga seorang tentara Jerman melemparkan granatnya. Ledakan yang terjadi membuat kaki Sersan Lamel susah digerakkan. Sementara Sersan Kuhn mulai memasukkan granat termit ke setiap sisi meriam tersebut. Selepas itu, mereka kembali bergabung ke rekannya. Keberhasilan misi yang mereka jalankan kemudian diberitakan ke Batalion 5. Selain itu, dilaporkan ke Jenderal Bradley bahwa misi telah diselesaikan. Jenderal Bradley lalu memberitahu bahwa ada pasukan Prancis yang menuju ke arah mereka. Kemudian, Kolonel James memanggil Wiley dan mengatakan, "Kau melakukan tugas yang bagus hari ini, dan banyak orang-orang di luar sana yang berhutang nyawa kepadamu."